Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar tema 2, subtema 3, pembelajaran 5 dan 6. Nah, seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita harus mengetahui dulu tujuan pembelajarannya. Yaitu yang pertama, siswa dapat mempraktekkan variasi gerak memutar badan tanpa berpindah tempat sesuai dengan konsep tubuh, ruang, usaha, dan keterhubungan dalam berbagai bentuk permainan sederhana dan tradisional dengan percaya diri. Yang kedua, dengan membaca teks percakapan, siswa dapat mengidentifikasi tata tertib yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di sekolah dengan cermat. Yang ketiga, dengan mengerjakan latihan, siswa dapat menyatakan pembagian sebagai pengurangan berulang dengan tepat. Nah, selanjutnya dilihat di situ bermain estafet bola. Ya, ini di PJOK ya, bermain estafet bola. Dilihat gambarnya. Kalian juga bisa mempraktekannya di rumah ya. Bermain estafet bola. Estafet bola adalah salah satu permainan beregu. Permainan ini dilakukan bersama dengan beberapa teman yang lainnya. Cara bermainnya dengan menyerahkan bola kepada teman di belakangnya. Saat diserahkan, bola tidak boleh jatuh. Pemenangnya adalah tim yang bolanya sampai terlebih dahulu pada pemain yang paling belakang. Selanjutnya, bacalah teks percakapan berikut. Ada teks percakapan ya. Kalian dengarkan dan bisa dibaca. Dayu, mengapa kamu terlambat? Saya jajan dulu, kata Dayu. Selanjutnya, wah, jajan kan ada waktunya. Kemudian, mengapa kamu membuang sampah sembarangan? Ada tempat sampah di sana. Terlalu jauh, jadi biarkan sajalah. Itu kan bagian dari tata tertib di sekolah kita, Dayu. Menurut tata tertib di sekolah kita, semua murid wajib membuang sampah di tempat sampah. Jadi kalau ada sampah, kita harus membuang di tempat sampah. Nah, selanjutnya, bagaimana dengan tata tertib dalam upacara? Nah, ini ada yang tanya, tata tertib dalam upacara itu bagaimana? Dalam tata tertib upacara bendera, semua murid wajib mengikuti upacara bendera pada hari Senin. Setiap peserta upacara harus tertib, tidak boleh berisik. Sementara itu, dalam tata tertib di kelas, kita harus datang ke sekolah sebelum pembelajaran dimulai. Sebelum masuk ke kelas, kita harus berbaris dengan rapi di depan kelas. Setelah tanda bel masuk dibunyikan, semua siswa harus sudah berada di kelas. Kita diharuskan berdoa sebelum pelajaran dimulai. Dan setelah pelajaran berakhir, dipimpin oleh ketua kelas doanya. Kebersihan, kerapian, dan keindahan kelas menjadi tanggung jawab ketua kelas dan seluruh siswa. Siswa yang bertugas piket pada hari itu wajib menyirami tanaman yang berada di depan kelasnya. Setiap siswa harus berperilaku senyum, salam, sopan, sapa, dan santun. Selanjutnya, hal yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Ya, di situ ada beberapa gambar. Yang pertama, gambarnya dilihat, gambarnya baju dikeluarkan ya, pakai seragam tapi bajunya dikeluarkan. Gambar yang kedua,
rapi ya, baju masuk, pakai sepatu lengkap, rapi anaknya. Selanjutnya yang ketiga, ada yang terlambat masuk ke kelas. Jadi yang bisa kita lakukan di sekolah yang mana ya? Kita coba bareng-bareng. Yang bisa kita lakukan di sekolahan yaitu berpakaian lengkap dan rapi ya, tidak boleh baju keluar-keluar, tidak boleh terlambat juga. Nah, selanjutnya membuat pertanyaan. Nah, membuat pertanyaan bisa menggunakan beberapa kata ya. Kata yang bisa kita gunakan yaitu misalkan ada kata apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Nah, kalian bisa menggunakan salah satu dari kata-kata tersebut. Selanjutnya di situ ada contoh juga ya. Ada contoh kita menggunakan kata misalkan bagaimana. Nah, menggunakan bagaimana. Terus kalimatnya bagaimana? Iya, misalkan bagaimana cara melakukan permainan estafet bola? Bisa. Kalian bisa mempelajarinya di rumah dengan menggunakan misalkan apa, siapa, di mana, kapan. Bisa dipelajari sendiri ya di rumah. Selanjutnya, nah kita masuk ke pembelajaran 6. Pembelajaran 6 itu ayo membaca. Yuk kita baca yuk. Sepak bola. Benny gemar bermain sepak bola. Satu tim sepak bola terdiri atas 11 orang. Ada pemain inti dan beberapa pemain cadangan. Sepak bola bertujuan untuk mencetak gol sebanyak-banyaknya dengan menendang bola ke gawang lawan. Sepak bola dimainkan di lapangan rumput yang berbentuk persegi panjang. Hanya penjaga gawang saja yang berhak menyentuh bola dengan tangan di dalam daerah gawangnya. 10 pemain lainnya diizinkan menggunakan seluruh tubuhnya selain tangan. Tim yang mencetak gol paling banyak pada akhir pertandingan adalah pemenangnya. Jika hingga waktu berakhir skornya masih imbang, dapat dilakukan undian, perpanjangan waktu, atau adu penalti. Wasit menggunakan peluit untuk memulai permainan, pelanggaran, dan akhir permainan. Tentunya kalian sudah tahu semua ya permainan sepak bola itu yang bagaimana. Ya, biasanya di olahraga juga sudah dipraktekkan. Selanjutnya di situ ada beberapa kata ya. Ada tim, ada inti, ada gol, ada gawang juga, ada penalti. Nah, sekarang kita mencari maknanya. Makna kemarin sama dengan arti ya. Kita mencari artinya. Apa itu arti dari kata tim? Tim yaitu kelompok ya. Artinya kata tim yaitu kelompok. Selanjutnya kata inti. Inti artinya pusat atau yang paling utama ya. Inti itu yang paling utama atau pusat. Selanjutnya ada kata gol. Gol itu adalah masuknya bola ke gawang menyentuh tanah. Itu gol ya. Selanjutnya gawang. Gawang itu artinya sebuah rintangan yang dibuat oleh manusia maupun alamiah ya, biasanya dibuat oleh manusia yaitu gawang. Sekarang penalti. Apa itu penalti? Ya, penalti adalah cara menendang dalam pertandingan sepak bola yang dilakukan dari titik penalti berjarak 11 meter menuju
gawang. Jadi jarak penalti itu 11 meter dari gawang. Selanjutnya, nah sekarang ubahlah ke bentuk perkalian. Ya, kalian disuruh mengubah ke dalam bentuk perkalian. Kemarin kita sudah belajar ya. Hari ini sekedar mengingatkan saja, mengubah ke bentuk perkalian. Nah, itu soalnya 27 dikurangi titik. Titiknya banyak sekali ya. 27 dibagi 9 sama dengan titik. Karena titik kali titik sama dengan titik. Wah, itu titik-titiknya diisi berapa saja ya? Kita kerjakan dulu yang paling atas. Yang paling atas yaitu 27 dikurangi titik. Nah, di sini soalnya sudah ada 27 dibagi 9. 27 dibagi 9 berarti yang atas kita tulis 27 dikurangi 9. Nah, kita hitung dulu 27 dikurangi 9 hasilnya berapa? 18. Sampai habis ya, sampai 0. 18 berarti kita kurangkan lagi dengan 9. 18 dikurangi 9 hasilnya 9. Selanjutnya dikurangkan lagi 9. 9 dikurangi 9 sama dengan 0 ya. Kalau sudah 0 kita tulis di sebelahnya sama dengan 0. Nah, kalau sudah seperti ini kita tinggal menjawabnya. 27 dibagi 9 sama dengan berapa? Kita hitung pengurangan 9-nya. Ya, pengurangan 9-nya ada berapa? Ya, kita hitung bareng-bareng. 1, 2, dan 3. Jadi 27 dibagi 9 hasilnya 3. Ya, karena titik kali titik sama dengan titik. Nah, kita balik, kemarin sudah belajar ini ya. Karena 3 kali berapa? 3 kali 9 sama dengan, yang belum ditulis angka berapa ya? Yang belum ditulis angka 27. 3 kali 9 sama dengan 27. Nah, selanjutnya kita menggunakan yang kotak-kotak ya. Di situ sudah dituliskan 10. Di sini ada bagi, di sini ada 1. Nah, di sini hasilnya ya 1. Berapa dibagi 10 yang hasilnya 1? Kira-kira berapa ya jawabnya ya? Berapa bagi 10 hasilnya 1? Iya, jawabnya 10 dibagi 10 sama dengan 1. Nah, titik-titik bawahnya bisa kita tulis lagi. 20 dibagi 10 hasilnya berapa? 20 bagi 10 hasilnya 2. Selanjutnya di sini ditulis lagi 30 bagi 10 hasilnya 3. Ya, selanjutnya bawahnya lagi 40 dibagi 10 hasilnya 4. Nah, itu semua bisa dipelajari di rumah ya. Bisa belajar di rumah. Itu saja yang dapat Ustazah sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.